Oke, selamat malam semua teman-teman dan dosen. Hari ini kami akan mempresentasikan mata kuliah dari berpikir komputasional sesuai dengan tugas yang diberikan oleh dosen. Perkenalkan, nama saya Muhammad Revo Valditigana dari Prodi Teknik Lingkungan 2024. Perkenalkan, nama saya Raniana Jazahra dari Prodi Arsitektur Interior 2024. Perkenalkan, saya Aisyah Nur Alifia dari Arsitektur 2024. Perkenalkan, aku Velin Kanali dari Arsitektur 2024. Baik, jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Smart Crop Irrigation System, yaitu sistem irigasi cerdas yang kami rancang untuk membantu petani mengolah air secara efisien dengan menggunakan prinsip computational thinking. Permasalahan utama yang kami temukan adalah bahwa banyak petani masih mengairi tanaman berdasarkan jadwal tetap tanpa memperhitungkan kondisi seperti kelembapan tanah, curah hujan, atau kebutuhan air tiap tanaman. Akibatnya sering terjadi pemborosan air atau justru tanaman menjadi stres karena kekurangan atau kelebihan air. Dengan adanya teknologi sensor dan data cuaca, kami berpikir sistem ini bisa dibuat lebih cerdas dan otomatis, supaya tanaman hanya disiram saat memang dibutuhkan dan air bisa digunakan lebih efisien. Dari permasalahan tersebut, kami mengidentifikasi beberapa variabel kunci yang berperan penting dalam sistem. Pertama, tingkat kelembapan tanah untuk mengetahui kapan tanah terlalu kering. Kedua, perakiraan cuaca, terutama curah hujan dan suhu, agar sistem tidak menyiram kalau sebentar lagi hujan. Ketiga, jenis tanaman dan kebutuhan airnya, karena setiap tanaman punya kebutuhan yang berbeda. Keempat, ketersediaan sumber air agar sistem bisa membagi air secara adil jika sumbernya terbatas. Dan terakhir, waktu atau jadwal irigasi, yaitu kapan dan seberapa sering penyiraman dilakukan. Semua variabel ini nantinya akan diolah untuk menentukan keputusan penyiraman secara otomatis. Tujuan utama dari Smart Crop Irrigation System ini adalah memastikan tanaman mendapatkan jumlah air yang tepat, mengurangi pemborosan air, menggunakan data sensor dan cuaca untuk pengambilan keputusan yang lebih cerdas, dan mengotomatiskan proses irigasi agar petani tidak perlu mengatur manual setiap hari. Namun dalam penerapannya tentu ada beberapa tantangan. Misalnya sistem harus bisa menghemat air, tapi tetap menjaga tanaman sehat. Data cuaca kadang tidak akurat atau berubah tiba-tiba. Setiap tanaman punya kebutuhan air yang berbeda-beda, dan terkadang infrastruktur teknologi masih terbatas di lapangan. Jadi sistem ini perlu dirancang agar bisa tetap berjalan meskipun dengan keterbatasan tersebut. Setelah menganalisis masalah dan variabel utama, kami masuk ke tahap berikutnya, yaitu pattern recognition atau pengenalan pola. Di sini kami mencari pola berulang yang bisa digunakan untuk membuat sistem pengambilan keputusan otomatis. Pertama, kelembapan tanah. Pertama, kelembapan tanah. Pola pertama berasal dari sensor kelembapan tanah. Jika kelembapan kurang dari ambang batas, misal 30%, sistem akan menyiram tanaman. Tapi jika kelembapan sudah cukup tinggi, sistem akan menunda penyiraman. Dengan begitu, sistem tidak akan memboroskan air dan tanaman tetap mendapatkan air sesuai kebutuhan. Pola kedua, kondisi cuaca. Pola kedua berkaitan dengan perakiraan cuaca. Jika diprediksi akan turun hujan, maka sistem akan menunda atau membatalkan penyiraman. Sebaliknya, jika tidak ada hujan dan tanah sedang kering, maka sistem akan melanjutkan irigasi seperti biasa. Ini membantu petani memanfaatkan hujan alami untuk menghemat air. Pola ketiga berkaitan dengan tahap pertumbuhan tanaman. Tanaman yang masih bibit atau awal tumbuh belum disiram lebih sering, tapi dengan volume air yang lebih kecil. Sedangkan tanaman yang sudah dewasa atau menjelang panen cukup disiram lebih jarang. Dengan begitu, setiap tanaman mendapatkan perlakuan sesuai kebutuhan di setiap fase. Dan pola terakhir adalah ketersediaan air. Jika air terbatas, sistem akan memprioritaskan tanaman yang paling penting atau yang sedang di tahap pertumbuhan kritis. Tapi kalau air tersedia cukup, semua lahan bisa diairi sesuai jadwal normal. Jadi sistem ini bisa tetap berjalan meskipun sumber air tidak terlalu stabil. Selanjutnya, pada bagian ini menjelaskan bagaimana data dikumpulkan, diolah, dan disederhanakan agar sistem bisa mengambil keputusan secara otomatis. Pertama, dari data representasi, sistem menggunakan beberapa data utama yang diperoleh dari sensor dan sumber eksternal. Data yang digunakan meliputi kelembapan tanah, perakiraan cuaca, jenis tanaman, dan kebutuhan air, serta ketersediaan air. Semua data ini diambil dari sensor yang terpasang di lahan dan juga dari API cuaca online. Data-data ini kemudian representasikan dalam bentuk variabel dan tabel. Next. Pada tahap abstraction, sistem menyederhanakan data dengan hanya fokus pada variabel yang paling berpengaruh terhadap keputusan irigasi, yaitu kelembapan tanah, perakiraan hujan, kebutuhan air tanaman, dan ketersediaan air. Faktor lain yang tidak terlalu penting seperti arah angin atau kondisi cahaya diabaikan supaya sistem lebih efisien dan tidak memproses data yang tidak diperlukan. Next. Selanjutnya,
input dan output. Input yang masuk adalah data dari sensor dan cuaca seperti kelembapan tanah, perakiraan hujan, jenis tanaman, kebutuhan air, dan level air. Proses yang dilakukan dengan cara membandingkan data kelembapan tanah dengan batas minimal, melihat apakah akan turun hujan, lalu menghitung kebutuhan air yang sesuai jenis tanaman dan kondisi air yang tersedia. Output yang dihasilkan berupa keputusan sistem, misalnya apakah lahan perlu disiram, ditunda, atau tidak perlu disiram sama sekali. Hasil keputusan ini bisa langsung dijalankan oleh sistem otomatis, misalnya untuk menyalakan atau mematikan pompa air. Selanjutnya, untuk menyelesaikan masalah ini, kami menggunakan greedy algorithm. Alasan utamanya karena algoritma ini memiliki solusi terbaik di setiap langkah secara cepat tanpa harus menghitung semua kemungkinan. Dalam konteks irigasi, sistem akan memprioritaskan lahan dengan tingkat urgensi tertinggi, misalnya yang kelembapannya paling rendah, agar air bisa dialokasikan secara efisien. Jadi pendekatan ini cocok untuk kondisi dengan sumber daya terbatas dan kebutuhan real time. Boleh di next? Berikut adalah alur proses dari flowchart-nya. Pertama, sistem membaca data dari sensor seperti kelembapan tanah dan curah hujan. Kemudian dilakukan dengan pengambilan keputusan dengan jika kondisi cukup lembab, maka irigasi ditunda. Kalau tidak, sistem menghitung skor urgensi tiap lahan dan mulai melakukan alokasi air berdasarkan prioritas tertinggi. Proses ini berlangsung terus setiap 30 menit untuk memastikan pembaruan kondisi secara real time. Boleh di next? Selanjutnya, pseudocode di sini menggambarkan logika utamanya secara terstruktur. Mulai dari membaca data sensor, mengecek kondisi, menghitung skor urgensi, lalu mengurutkan prioritas lahan. Selanjutnya dilakukan alokasi air dan loop ini terus berjalan agar sistem dapat menyesuaikan secara dinamis. Boleh di next? Penjelasan dari algoritma yang sebelumnya, intinya ada 4 langkah utama, yaitu membaca data, memeriksa kondisi, menghitung prioritas dengan metode greedy, lalu melakukan alokasi air. Ada juga fungsi tambahan untuk perhitungan detail seperti estimasi kebutuhan air. Secara keseluruhan, algoritma ini efisien, adaptif, dan selaras dengan tujuan sistem irigasi berbasis prioritas. Selanjutnya kita masuk ke bagian pseudocode algorithm robot routing. Jadi di sini ada beberapa langkah. Langkah pertamanya itu adalah inisialisasi. Jadi di situ kita akan menyiapkan daftar lahan aktif berdasarkan skor urgensi dan dari algoritma irigasi. Kemudian langkah berikutnya itu adalah greedy routing. Loop rakus. Pada setiap iterasi, pilih lahan terbaik atau dalam kurung urgensi tinggi atau jarak terdekat dari posisi sekarang. Pola prioritas ini menghindari rute panjang sambil tangani titik kritis terlebih dahulu. Kemudian ada integrasi irigasi. Saat robot tiba, aktifkan irigasi. Hubungkan dengan alokasi air dari algoritma utama. Kemudian langkah berikutnya adalah output. Rute urutan lahan plus jarak total untuk efisiensi. Kemudian fungsi tambahnya lagi adalah abstraksi perhitungan jarak. Boleh next saja. Oke, berikutnya kita masuk ke bagian Big O notation, yaitu analisis kompleksitas waktu dan ruang. Untuk kedua pseudocode, yaitu dalam kurung kasus terburuk, M lahan butuh irigasi, semua aktif. Fokusnya itu per iterasi loop utama. Jadi yang pertama itu ada pseudocode main algorithm. Jadi di sini tuh ada dua, yaitu pseudocode main algorithm sama pseudocode algorithm robot routing. Jadi tuh untuk pseudocode mainnya itu, kasus terburuknya adalah semua lahan kering, mengurutkan dan mengalokasikan semuanya. Efisiensi untuk petani kecil, dengan scalable dengan quicksort jika M besar. Sedangkan untuk algoritma robot routing itu kasus terburuknya semua lahan aktif dan tersebar. Jadi kita menghitung jarak M kali per iterasi. Dengan tujuan efisien untuk grid kecil, untuk peta besar tambah A, tapi tetap grid dasar. Berikutnya. Kita masuk ke subkasus. Jadi itu loop perhitungan skor. Penjelasannya itu adalah untuk si notasi Biko ini, loop ini beriterasi atas M lahan untuk menghitung skor urgensi. Misalnya, defisit kelembapan, faktor pertumbuhan untuk setiap lahan tomat. Setiap iterasi melakukan aritmatika sederhana, mempersiapkan prioritas untuk alokasi air tanpa pengulangan bersarang. Kemudian, kompleksitas waktu. Loop linear atas M lahan, perhitungan konstan per skor. Berikutnya, kompleksitas ruang. Untuk skor dan kebutuhan air, menyimpan data untuk M lahan. Oke, berikutnya. Berikutnya kita masuk ke pseudocode case test. Trace lebih singkat ini mensimulasikan eksekusi algoritma greedy untuk kasus sistem irigasi. Ini menelusuri langkah-langkah kunci menggunakan data sampel. Tinggal lahan, 800 liter air, ramaan hujan rendah. Contohnya tadi, untuk menunjukkan bagaimana algoritma utama mengalokasikan air dan mengintegrasikan routing robot untuk pengiriman yang efisien. Dan di sini sudah tertera input kunci dan alurnya. Yang pertama, input kelembapan tanah, kemudian berikutnya adalah langkah-langkah baca data, hitung skor, urutan menurun, alokasi air, serta routing robot. Next. Oke, sekian dari kelompok grup D. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.